Kader Banteng ini, yang lawan petugas kota partai kosong ya? Banteng ini, petahana loh, jangan main-main nih. Bupati sebelumnya ini, lawan kota kosong diusung kalah. partai Banteng. Harusnya kemarin ya dia di podcastnya itu nangis lagi bang, itu loh baru top itu. Disuruh kemarin nangis dia lagi. nangis, kurang, sensasinya kurang, gitu loh. Masa sekjen partai besar suka nangis ya? Cengeng. Ya kan dari kemarin apaan lu, ya kan? Kayak perempuan aja, kayak bencong. Kayak gitu. bencong. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. 3 putaran pun saya yakin tetap menang. Wih, sombong banget loh. Peringatan darurat orange. Peringatan darurat rasa jeruk, guys. Apalagi? Akhir-akhir ini ya, guys ya, sepertinya Indonesia ini lagi dagelan peringatan darurat. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi itu. Iya Bu, betul. Memang banyak laporan dari masyarakat. Sekarang PDI itu nggak laku. Teruntuk Bapak petugas partai PDI Perjuangan. Kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi. Sudahlah nih Sanis, Anda itu tidak bisa ngasih makan keluarga Anda sendiri. Anda itu cuma pengangguran di negara ini, Pak Anies. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi makin seru aja dalam politik pilkada 2024, teman-teman. PDIP baru aja ngumumin mereka bakal bikin tim khusus dugaan kecurangan di pilkada. Fokus Di Solo, Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg. Curang, teriak curang. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini. Ya masih tentang PDIP yang masih tidak puas hati dengan kekalahannya yang ada di Jawa ya, di Pulau Jawa ya kan guys, disapu rata oleh Pak Jokowi. Nah jadi setelah kalah di Pulau Jawa, PDIP ini ya bisa dibilang menuduh curang sana sini, menuduh partai coklat, ada campur tangan polisi lah, penguasa lah, macam-macam ya kan guys. Ada bansos lah, macam-macam. Tidak tahunya ya mereka sendiri lah yang menyebarkan ataupun yang membagi-bagi bansos. Sudah mengatakan, Deddy Sitorus ini mengatakan ya kandang Banteng sudah tidak di Jateng lagi, pindah ke Jakarta lah, macam-macam ya kan guys. Oke lah, pokoknya langsung saja kita simak video ini, dan nanti di akhir video ya masih tentang Hasto yang bisa dibilang lagi diincar-incar soal keberadaan Harun Masiku. Oke, langsung saja ini dia videonya. Ada yang tahu nggak Deddy Sitorus lagi ngapain? Mungkin nggak Deddy Sitorus ini lagi nangis bareng? Atau mungkin Deddy Sitorus lagi sakit kepala, pusing, migrain, lagi mikir keras nih, siapa yang bisa disalahkan, yang bisa dijadikan kambing hitam atas kekalahan kader Banteng di Kabupaten Bangka. Kader Banteng ini, yang lawan petugas kota partai kosong ya? Banteng ini, petahana loh, jangan main-main nih. Bupati sebelumnya ini, lawan kota kosong kalah. Partai Banteng dan banyak partai, termasuk Kim Plus di dalamnya. Tapi kalah sama kota kosong. Mau bilang apa dia di Sitorus? Mau bilang kandang bansos, kandang parcok, kota kosong curang? Iya. Atau pendukung-pendukungnya, buzzer-buzzernya Banteng ini mau bilang apa? SDM-nya rendah, nggak pada pinter, warga Bangka, primitif, gimana? Sekarang ngerti kan? Paham kan? Mayoritas warga di Bangka, di Jawa Tengah, sama. Udah nggak mau lagi dipimpin petugas partai Banteng ini. Karena nggak kerja buat rakyat. Nggak tahu dah kerja buat siapa. Makanya nggak mau lagi sama Banteng, titik, selesai. Bukan masalah bansos, bukan masalah SDM. Iya, gue setuju. Ngerti ya? Paham ya lu semua ya? Kasihan PDIP-nya, sekjennya kayak begini gitu. Ya kan, masalah lu mau bawa seolah-olah menjadi masalah semua orang. Harusnya kemarin ya dia di podcastnya itu nangis lagi bang, itu loh baru top itu. Disuruh kemarin dia nangis, kurang, sensasinya kurang, gitu loh. Masa sekjen partai besar suka nangis ya? Cengeng. Ya kan dari kemarin apaan lu, ya kan? Kayak perempuan aja, kayak bencong. Kayak bencong. Ya, sesungguhnya sih kita berharap ya kan, di demokrasi yang sudah semakin matang Indonesia ini, apalagi dengan sudah terpilihnya Pak Prabowo,
Pilpres sudah selesai, pilkada pun sebentar lagi akan selesai, ya kan? Sebaiknya residu-residu dari namanya persaingan politik, ya kan? Udah selesai gitu loh. Anak-anak Dajjal, kalian lihat nih, suara kalian tuh nggak diakuin sama petugas partai, mamam no. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. 3 putaran pun saya yakin tetap menang. Wih, sombong banget loh. Belum aja lo ketemu sama pengendali angin dibikin berputar-putar loh. Yang kayak gini-gini nih, pemimpin kesukaannya warga Jakarta. Sombongnya na'udzubillah sama aja seperti Anies, sama aja seperti Megawati. Gak boleh gitu ya, Adung. Terima kasih lu noh sama anak-anak Dajjal. Gak boleh gitu ya, Adung. Sombong itu sifat-sifat alamiah setan. Pantes kalian satu kubu semua. Mana lu anak-anak Abah Burkun yang katanya manusia paling cerdas seantero jagat raya. Kalian dimanfaatin, suara kalian dimanfaatin sama petugas partai. Bukan karena Anies ataupun Ahok katanya. Bahkan abah kalian ditempatkan di tempat paling rendah di hadapan mereka. Dan kalian anak-anaknya nggak jauh beda sama si Burkun. Kalian dimanfaatkan aja bagi mereka. Peringatan darurat orange. Peringatan darurat rasa jeruk, guys. Apalagi akhir-akhir ini ya guys ya, sepertinya Indonesia ini lagi dagelan peringatan darurat. Yang awalnya peringatan darurat warna biru, timbul lagi peringatan darurat warna hitam. Nah sekarang peringatan darurat warna jeruk. Ada aja. Orange. Nah ini nih, lu baca sendiri. Oke. Ini warga X yang bikin katanya hati-hati, katanya tim Ridho mau berusaha mengupayakan menggelembungkan suara dan memaksakan putaran kedua. Nah guys, inilah yang orang yang belum lagi mulai berlomba tapi udah takut kalah. Akhirnya apa? Akhirnya memframing buruk terhadap lawan politik. Dalam etika bisnis Yempo Encangcing, Abang None gitu, ketika mau berkontestasi atau bersaing dengan lawan bisnis, ada baiknya untuk menonjolkan kelebihan masing-masing, bukan malah menjatuhkan orang apalagi memfitnah. Itu tidak sportif namanya. Ya salah ya. Ya ada-ada aja peringatan darurat rasa jeruk apa segala dikeluarin. Nah gimana ini guys menurut lu gitu? Mau ngeluarin people power. Nah people power ini dalam artian gimana gitu? Kalau seandainya lu kalah, lu mau demo gitu. Kalah aja. Alah, itu mah cara lama. Cara lama itu. Kalah habis itu teriak-teriak curang. Ya kan? Iya. Udah biasa. Cara lama Rasa jeruk itu. sekarang seger. Peringatan daruratnya penuh vitamin C kayaknya ya, Cangcing Pok None gitu bang. Aduh. Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi itu. Iya Bu, betul. Memang banyak laporan dari masyarakat. Sekarang PDI itu nggak laku. Khususnya bagi rakyat kecil ini. Dengar kata PDI aja sudah pada mules semua. Aduh. Mules ya. Rakyat ini semakin hari semakin cerdas Bu. Nggak bisa dibohong-bohongi lagi. Ya. Jadi dia bilang apa adanya. Slogannya aja partai wong cilik. Tapi mana bantu orang kecil. Tak rasa nggak ada bantu-bantunya sama sekali. Jadi ini lapor Bu ya. Kalau sekarang PDI nggak laku. Nggak laku. Katanya nyungsep. Kasus di Sumatera Utara sangat jelas. Teruntuk Bapak petugas partai PDI Perjuangan. Petugas partai PDI Perjuangan yang kalah di wilayah besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, menggugat. Di Sumut kalah menggugat Mas Bobi, mengatakan ada kecurangan. Pak, jangan menutup mata. Di TikTok sudah beredar di Solo bagi-bagi sembako, beras, minyak, dan tabung LPG. Ingat Pak, tabung melon 3 kg itu adalah subsidi dari pemerintah, bukan dari partai. Untuk rakyat ya. Anda menggugat karena Anda kalah. Bansos dan sebagainya. PDI Perjuangan sendiri juga berbagi bansos. Yang kedua, Pak,
Saya minta panjenengan juga klarifikasi atas kekalahan jenengan di Pangkal Pinang. Melawan kotak kosong, Pak. PD Perjuangan juga kalah. Jadi jangan hanya yang ada calonnya, ada musuhnya, ada pesaingnya. Bapak menggugat kemenangan itu. Bapak menggugat kekalahan Bapak. Dikatakan ada kecurangan. Sekarang panjenengan juga harus mengklarifikasi atas kekalahan PD Perjuangan lawan di kotak Pangkal kosong Pinang. ya. Saya tunggu klarifikasinya, Pak. Atau memang Anda sendiri yang baper dengan segala bentuk kekalahan PD Perjuangan. Kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi. Sudahlah nih Sanis, Anda itu tidak bisa ngasih makan keluarga Anda sendiri. Anda itu cuma pengangguran di negara ini, Pak Anies. Anda itu cuma provokator, tukang buat gaduh di negara ini. Tidak pernah menerima kekalahan, tidak pernah sportif dalam bertanding. Anda levelnya Pak Anies. Anda jangan mengadu domba masyarakat. Bansos itu bukan duit dari pribadi Pak Jokowi, melainkan dari negara. Itu bantuan dari negara. Iya. Janganlah Anda sok-sokan berbicara tentang bansos, tentang ini. Anda itu siapa di negara ini Pak Anies? Anda itu cuma provokator. Anda itu cuma pengangguran. Aduh. Utang Anda itu di mana-mana. Utang sama Pak Prabowo, utang sama Pak Sandiaga Uno, utang sama Partai PKS. Harusnya Anda itu berpikir gimana cara membayar utang Anda itu semua. Karena Anda itu sekarang pengangguran. Harusnya Anda tuh dipakai otaknya. Biar lebih baik, jangan ditanam dengkul. Anda itu hanya banyak berbicara saja, kulihat. Habis pikir melihat tingkah laku Anda ini. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As a political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Apakah dukungannya atau endorsementnya terhadap salah satu calon itu kemudian berpengaruh secara signifikan, masih akan kita lihat. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap. Sombong ya. Nah kan makin seru aja dalam politik pilkada 2024 teman-teman. PDIP baru aja ngumumin mereka bakal bikin tim khusus dugaan kecurangan di pilkada. Fokusnya di Provinsi Banten katanya. Tapi ada juga daerah lain yang bakal mereka soroti. Ya, Hasto, selaku Sekjen PDIP bilang kalau di Banten itu harusnya Airin Adi lah yang menang, bukan Andra Soni Dimyati. Tapi katanya ada intervensi dari pihak yang dia sebut, Partai Coklat alias Parcok. Gak cuma Banten aja, tapi Hasto juga bilang di Sulawesi Utara, yakin pasangan Stephen Kando harusnya yang menang kalau nggak ada mobilisasi sampai ke gereja-gereja dan kepala desa. Lalu di Jawa Timur, dia juga kritik soal kurangnya perlindungan buat kebebasan demokrasi. Dan gak cuma itu aja, tapi Jawa Tengah juga disinggung. Katanya pasangan Andika Hendi kalah gara-gara ada instrumen kekuasaan yang dipakai. Lalu di Sumatera Utara, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri juga disebut-sebut punya peluang menang kalau nggak ada campur tangan negara. Menurut kalian tim khusus PDIP ini bakal benar-benar bisa membongkar fakta atau hanya sekedar mimpi belaka? Mimpi belaka. Kalian drop komen teman-teman. Ibarat rampok teriak maling, itulah Deddy Sitorus ketika dia mengatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Mungkin Deddy Sitorus lupa, Andika membagikan sembako, Ahmad Lutfi juga membagikan sembako. Dan gue yakin gak cuma di Jawa Tengah, hampir semua paslon yang ikut pilkada di 2024 ini di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Gue tidak membenarkan, tapi ini adalah fakta. Ya, fakta memang. Ya. Tapi ya, gue mau concern akan satu hal ini nih, tolong. Di Solo, Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg. Curang, teriak curang. Gas itu adalah gas subsidi, ya, itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil. Dan untuk mendapatkan gas melon ini, gue sampai googling loh. Kita harus pakai KTP, harus pakai KK, yang usaha pun harus punya foto tempat usaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye?
Di saat ya di luar sana banyak yang mengalami kelangkaan gas melon, tapi Banteng bisa mendapatkan banyak sekali untuk dipakai kampanye. Kok bisa? Dari mana? Dari mana? Banteng mendapatkan gas melon itu? Banteng nggak mau klarifikasi nih, dari mana kalian mendapatkan gas melon itu? Ya, dan ini nggak boleh loh, karena ini adalah gas subsidi, ini adalah bansos, gas ini adalah bansos dari pemerintah. Ya, kok bisa Banteng? Ayo, mau klarifikasi nggak tuh Banteng? Wakilkan tuh ke Deddy Sitorus. Jokowi sampai hari ini magnet politiknya cukup kuat ya. Jadi wajar kalau kemudian Jawa Tengah itu merupakan salah satu pilkada yang menjadi epicentrum, dipelototi oleh banyak orang terkait dengan pertarungan Jokowi versus PDIP dan Jokowi versus Megawati Soekarno Putri. Termasuk juga di DKI. Karena ada faktor Jokowi versus jagoan dari PDIP. Ini kan kemudian publik menyederhanakan bahwa di dua provinsi ini adalah tanding ulang antara kekuatan politik Jokowi dengan kekuatan politik PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Kepentingannya apa sebetulnya seorang Jokowi cawe-cawe sama, Mas? Satu argumen saya secara sederhana. Jokowi juga ingin tunjukkan kepada publik, sekalipun tak lagi jadi presiden, tapi magnet, tapi tuah politik Jokowi itu masih dianggap penting dan signifikan. Yang kedua, Jokowi tentu juga ingin menunjukkan kepada lawan-lawan politiknya, khususnya kepada PDIP, bahwa orang-orang Jokowi yang bertanding di pilkada, baik di Jakarta dan di Jawa Tengah, itu bisa dimenangkan. Nah, itu yang saya kira, di awal saya mengatakan ini adalah residu pilpres. Kalau Jokowi misalnya kalah dengan yang lain, ya mungkin tidak terlampau menyakitkan. Tapi kalau kalah sama PDIP, beda ceritanya. Begitu kalau terjadi seperti itu. Nah, makanya bagi saya wajar kalau kemudian banyak yang menganggap Jakarta dan Jawa Tengah ini adalah menjadi pilkada pertaruhan politik Jokowi dengan pertaruhan politik PDIP Megawati Soekarno Putri. Di wilayah-wilayah yang sebelumnya Pak Ahmad Lutfi kurang, dia datang dan kemudian ada survei lagi selisihnya udah signifikan. Jadi efeknya turun gunungnya Pak Jokowi di Jawa Tengah, ya kan, sebagai tokoh dan kemudian juga mantan presiden sangat signifikan. Pertama adalah efek Presiden Jokowi. Approval rating Pak Jokowi sewaktu beliau menjadi presiden itu tertinggi kedua adalah Jawa Tengah. Yang pertama NTT. 95% orang NTT puas sama Pak Jokowi. Di Jawa Tengah itu mencapai 89-90%. Jokowi ini justru pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. Belum pernah ada masa selama 7 presiden ada seorang pemimpin mendapatkan kedaulatan sebesar Pak Jokowi. Ya, aku setuju. Semoga Pak Prabowo bisa melebihi Pak Jokowi. Harapan saya begitulah ya, guys. Nah, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Perang terbuka antara sekretaris soal PDI Perjuangan Hasto pula ya, guys. Kristianto dan politisi Marwarar Sirait Ya. kian membara. Semua diawali dengan pernyataan Hasto bahwa dia tengah diincar oleh aparat negara untuk dijadikan tersangka. Hasto kemudian memberikan perlawanan dengan terus melontarkan kritik terkait dugaan kecurangan aparat dalam pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah. Marwarar Sirait, mantan kader PDIP yang kini berada di pemerintahan, kemudian merespons Hasto dengan menggelar sayembara berhadiah uang untuk menangkap Harun Masiku. Itu 8 miliar ya. Caleg PDIP dalam pemilu 2019 silam yang kini berstatus buron karena diduga melakukan penyuapan terhadap personal KPU, dan Hasto Kristianto diduga memiliki keterkaitan dalam perkara ini. Menanggapi sayembara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyambut baik dan memberikan apresiasi. Kita patut mengapresiasi hal baik yang dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Pak Marwarar Sirait untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku melalui sayembara dengan memberi hadiah 8 miliar rupiah bagi yang menangkap Harun Masiku dalam upaya menegakkan hukum di NKRI. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Tanak menilai sikap Marwarar dalam mendukung penegakan hukum di tanah air layak menjadi contoh dan beliau patut diberi penghargaan. Berdasarkan penelusuran bisnis, sayembara Harun Masiku ini bukanlah yang pertama. Pada 2020, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia pernah menggelar sayembara serupa. Adapun sayembara Marwarar ini mendapatkan tanggapan dari warganet, salah satunya akun X @zaa_effendi. Dia mengatakan,
Marwar Sirait puluhan tahun jadi kader PDIP, sama seperti Harun Masiku. Dia baru pindah ke Gerindra sebelum Pilpres 2024 lalu. Waktu di PDIP dia diam, tidak bikin sayembara. Ya. Tagar, nalar carmuk. Iya juga ya kan. Tapi kayaknya ada sesuatu yang mau dibongkar ya kan oleh Pak Marwar Sirait. Sehingga Pak Marwar Sirait ya mengadakan sayembara, siapa-siapa yang menemukan tempat persembunyiannya Harun Masiku akan dikasih hadiah 8 miliar ya kan guys. Wow, sangat luar biasa ya guys. Gede sekali ya kan hadiahnya. Bukan juta-jutaan ya, miliar guys. Luar biasa. Tapi yang aku pikir nih kayaknya ada keterlibatan ya petinggi-petinggi ya. Ini dugaan saya ya kan guys. Petinggi-petinggi Banteng ini ya kan guys yang kena ya. Kalau Harun Masiku ketangkep gitu ya kan. Mungkin juga ini ya, siapa namanya Hasto ya. Mungkin juga ketumnya juga ya kan. Ya ini masih dugaan saya ya kan guys. Pantaslah saja lah ya kan Harun Masiku disembunyikan ya sampai nggak ketemu ya kan guys. Waduh, entah masih di Indonesia atau di luar negeri ya kayaknya ya. Kalau menurut aku masih di Indonesia lah ya guys ya. Kalau di luar negeri kan mesti tahu lah ya kan. Nah, jadi guys, ya kesombongan PDIP sekarang ini ya menurut aku di tahun 2029 ini PDIP musnah ya. Ini menurut aku ya kan guys. Karena kalian lihat sendiri lah kan. PDIP ataupun calon yang diusung oleh PDIP terus melawan kotak kosong, yang menang kotak kosong ya. Ini menandakan ataupun bermaksud ataupun ya bisa dibilang orang sudah muak ya. Rakyat sudah muak dipimpin oleh PDIP. Ya, calon yang diusung PDIP. Sehingga dimenangkanlah kotak kosong ya, padahal ya kan, waduh. Nah, kalau soal kecurangan, mereka mengatakan kecurangan di Jawa ini ya kan, di Jawa Timur, ada Jawa Tengah ya, dan Jawa Timur gitu ya kan. Aku yakin masyarakat di Jawa Timur juga, Jawa Tengah, Jawa Barat juga begitu ya kan. Sudah muak dipimpin oleh calon yang diusung oleh PDIP. Sudah muak. Aku yakin ya kan. Bukan karena bansos, bukan karena apa ya kan. Karena ya sudah muak aja gitu ya kan. Aduh, ada-ada aja ya guys ya tentang politik ini. Tapi oke lah, apapun lah ya guys, kalian komen di bawah ya. Apapun tanggapan kalian tentang ya Banteng ini, ya komen aja di bawah ya. Kalau menurut kalian gimana di tahun 2029 ya kan? Apakah Banteng masih akan berkuasa ataupun akan rata? Silahkan komen di bawah dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.